Kali ini, aku bakal share tentang topik yang sangat menarik dan tentunya akan menguntungkan kamu banget. Khususnya buat kamu yang mau menikah. Karena kali ini, aku akan bagikan 5 alasan kunci gimana caranya biar pre-wedding kamu jadi lebih murah kalau kamu bisa Photoshop. Gak usah jago-jago, tipis-tipis aja lah. Tapi sebelum itu, intro dulu guys. Karena memang intronya belum ada, jadi lanjut aja ya. Nice. Hai teman-teman, balik lagi di channel Domba Dingin. Channel yang bakal bikin kamu menyelam lebih dalam di dunia editing foto dan desain grafis. Karena di sini aku bakal share tentang tips, trik, teknik yang keren yang tentunya bakal ngasah kemampuan kamu di editing foto, desain grafis, dan masih banyak lagi. Dan buat kamu yang pengen belajar Photoshop tapi nggak tahu harus dari mana, jangan kemana-mana. Karena aku akan bikin series belajar Photoshop untuk pemula. Belajar dari dasar banget dan tentunya gratis. Jadi nggak usah lama, nggak usah ribet, subscribe aja dulu. Dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi terupdate mengenai tips dan trik dari channel Domba Dingin. Nice. Hai guys, seperti yang aku sampaikan di awal, topik hari ini adalah pre-wedding murah kalau kamu bisa Photoshop. Disclaimer dulu ya, video ini aku buat khusus buat teman-teman yang punya budget terbatas untuk pernikahannya. Dalam hal ini untuk biaya pre-weddingnya. Jadi buat teman-teman yang memang punya alokasi dana untuk fotografer atau menyewa jasa fotografer, ya silahkan tetap lakukan gitu. Kenapa? Karena menggunakan jasa fotografer itu juga selain hasilnya akan lebih proper dan profesional, menggunakan jasa fotografer juga akan menghemat waktu kalian. Kenapa? Karena masih banyak persiapan yang harus disiapkan oleh pasangan yang mau menikah. Tapi khusus buat teman-teman yang punya budget terbatas dan tetap ingin melaksanakan pre-wedding, juga ada waktu lebih gitu untuk menyiapkan foto pre-wedding sendiri. Dan ini adalah solusi yang terbaik menurutku. Jadi langsung aja kita menuju ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama, pastikan kamu ngobrol dulu sama pasangan kamu. Apakah hal ini akan memudahkan atau menyulitkan? Karena ada beberapa faktor yang bisa membuat ini menjadi sulit. Misalkan waktunya udah sempit ya, udah mepet gitu. Kemudian pekerjaannya padat gitu dan sebagainya. Komunikasi ini sangat penting untuk dilakukan, khususnya untuk kalian yang mau menikah. Karena kunci utama dari menjalin hubungan adalah komunikasi. Gila gitu. Jadi pastikan kalian berdua udah setuju dengan cara ini ya. Langkah yang kedua, tentukan konsepnya. Mau foto sendiri, difotoin, indoor atau outdoor. Karena hal ini berkaitan banget sama pengaturan outfit dan budgeting kalian. Kalau kamu mau foto sendiri dan indoor, kamu bisa sewa self photo studio. Udah banyak banget kan tempat yang nyediain jasa itu. Ya walaupun macam-macam sih harganya, tapi yang di bawah 100.000 pun kamu udah dapetin banyak banget foto. Karena yang kamu butuhin adalah soft file-nya kan, biar kamu bisa edit nanti. Dan ini juga cocok banget buat kamu yang emang canggung gitu atau malu kalau difotoin sama orang. Karena ini kan jenisnya foto sendiri ya, jadi kan bisa lebih bebas untuk berekspresi gitu kan. Dan kalau kamu mau difotoin dan tetap indoor, kamu bisa sewa studio foto kok. Dan aku juga waktu itu emang foto di studio gitu, dan harganya juga nggak mahal dan hasilnya juga banyak banget gitu. Karena itu juga difotoin sama fotografer kan. Jadi dari spesifikasi ruangan difotoin sama fotografer, itu lightingnya bagus, jadi kan hasilnya emang udah proper banget gitu. Jadi ya menurutku worth it banget sih dengan harga segitu. Buat yang mau foto outdoor ya tipsnya mengikuti aja ya. Kalau bisa foto sendiri atau misalkan minta difotoin sama teman kamu, ya jajanin bakso lah ya, bisa gitu. Langkah yang ketiga, pastikan kamu udah punya ide ceritanya. Ide cerita kayak gimana? Ya gimana? Langkah yang ketiga, tentukan ide ceritanya. Namanya pre-wed kan pasti ada ceritanya tuh. Karena hal ini juga bakal berpengaruh terhadap pose kamu, kemudian outfit kamu juga. Misalkan kamu mau menggunakan tema yang minimalis, atau casual, atau formal, atau street, apapun itu yang tentunya harus berkesan dengan cerita yang kamu pilih. Nah, kalau misalkan kamu bingung
gitu idenya gimana. Kamu bisa lihat referensi dari teman-teman kamu misalkan, atau dari sosial media, bisa di YouTube, bisa di Instagram, di TikTok atau Pinterest gitu. Itu juga bisa jadi bahan referensi kamu untuk ide dan tema dari pribadi kamu sendiri gitu. Dan pastikan idenya itu berkesan buat kalian ya, dan jangan terlalu rumit. Kenapa? Selain bakal memakan waktu lama, kamu juga bakal mikir keras kan. Nah, jadi mending yang simpel-simpel aja tapi tetap berkesan buat kamu. Oke? Kemudian langkah yang keempat, setelah kamu nemu tempat fotonya di mana, idenya kayak gimana, budgetingnya udah cukup, ya tinggal foto aja gitu. Lakukan semaksimal mungkin yang bisa kamu lakukan pada proses pemotretan ini gitu. Ya, tambahkan make up gitu agar si hasilnya juga lebih proper gitu. Kemudian nggak bikin si khususnya perempuan menyesal gitu. Dan satu hal lagi, ini yang sangat penting, pastikan kamu menjaga mood pasanganmu atau diri kamu sendiri. Kenapa? Ya kalian bisa bayangin deh kalau misalkan pemotretan terus moodnya lagi nggak bagus, kebayangkan kayak gimana. Jadi harus pastikan dulu kalian happy, kalian lepas gitu kan, kalian have fun gitu untuk proses pemotretan itu. Nah, langkah yang kelima, setelah kamu nerima soft file fotonya, ya biasanya kamu dapat di hari yang sama atau di keesokan harinya gitu. Nah, setelah kamu nerima itu, kamu pilih-pilih gitu, sortir lagi mana foto yang sekiranya cocok dengan ide cerita yang kamu rencanakan di awal gitu. Kalau saran dariku sih, kalau misalkan kamu belum terlalu mahir dalam manipulasi atau retouching gitu, ya pilihlah konsep editing yang sederhana, misalkan minimalis atau monokrom, kolase dan sebagainya gitu. Dan banyak konsep-konsep yang nggak terlalu membutuhkan skill yang jago gitu, nggak terlalu banyak efek yang digunakan gitu. Yang simpel-simpel aja, tapi hal itu juga akan membuat membuat si hasilnya tuh lebih nyata gitu buat kalian gitu, sesuai dengan cerita yang kalian miliki gitu. Dan hasilnya kalau misalkan terlalu kuat menguatkan warna, menggunakan efek bla bla bla, hasilnya malah jadi cringe dan ya nggak bagus juga gitu kalau misalkan digunakan sebagai foto prewedding yang nantinya akan dipajang di pernikahan kamu gitu ya. Jadi sekali lagi, pilihlah konsep foto editing yang emang sederhana tapi tetap membuat foto kamu keren. Banyak kok. Dan di video berikutnya, aku bakal kasih contoh gimana sih cara edit foto prewedding yang simple tapi tetap membuat kamu keren dan lebih profesional. Karena kalau misalkan aku masukkan di tutorial ini atau di tips ini, ya videonya bakal panjang banget. Jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman kelewatan gitu satu materi ini gitu ya. Jadi biar aku siapkan di video berikutnya aja ya. So mungkin segitu aja tips dan trik dariku kali ini. Terima kasih yang udah nonton, dan klik like kalau kamu suka sama pembahasan ini, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan tips dan trik terbaru tentang editing foto dan desain grafis dariku. Sampai jumpa di video berikutnya.